Shalom, sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 Juli 2021. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 8 Juli 2021 yang saya beri judul Kunci Kemenangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat tadi sesungguhnya merupakan bagian dari cerita tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek yang dipimpin oleh Yosua di medan perang. Tapi ada beberapa kunci yang dahsyat dari kemenangan itu yang mau di-share hari ini buat saudara dan saya, yang benar-benar harus menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang yang ada juga di medan peperangan. Kita mau lihat yang pertama. Sebelum Yosua berhadapan dengan orang Amalek, kalau saudara naik sedikit di ayat yang ke-9, di situ Musa berpesan kepada Yosua disuruh maju karena besok Musa akan berdiri di atas puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan Musa. Jadi rahasia atau kunci kemenangan Yosua dan bangsa Israel yang pertama adalah karena Yosua tunduk pada otoritas Musa, di mana Musa mendapat otoritas dari Allah. Jadi setiap saudara dan saya ketika mau menghadapi suatu peperangan, kita harus mengerti tentang pemilik otoritas. Allah mengangkat Musa menjadi pemimpin, berarti Musa memegang otoritas Allah. Dan waktu Musa memerintahkan Yosua untuk maju berperang, itu berarti otoritas Allah yang ada di Musa itu akan turut menopang Yosua dalam peperangan itu. Otoritas, tunduk pada otoritas merupakan kunci pertama untuk saudara dan saya bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Terkadang saudara dan saya tidak mengalami kemenangan karena kita melewati otoritas yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Kita tidak tunduk pada otoritas yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Yang kedua, perhatikan yang kedua, Musa berkata di bagian ayat yang tadi saya katakan, yang kedua, ternyata Musa memegang tongkat Allah di tangan Musa. Jadi Musa tidak menggunakan otoritas pribadinya, tapi dia menggunakan otoritas Allah yang ada di tangannya. Sehingga waktu firman Allah berkata, waktu Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Yosua dan bangsa Israel. Tapi jika Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah orang Amalek. Jadi saudara perhatikan, waktu saudara dan saya bergerak dengan otoritas Tuhan yang ada pada kita, maka kita akan menjadi bilangan orang-orang yang pasti menang dalam pertempuran, yang pasti menang terhadap musuh, yang pasti menang terhadap lawan kita. Lihat bagaimana ketika Musa mengangkat tangan, karena ada tongkat Allah di tangan Musa. Itulah yang menunjukkan, yang membuat Yosua dan bangsa Israel menjadi kuat. Jadi otoritas Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya menghadapi musuh. Ya, poin yang ketiga, kunci kemenangan Yosua dan bangsa Israel adalah mereka mendapat kekuatan dari tangan Allah yang kuat itu.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara dan saya menghadapi suatu pertempuran dalam hidup, waktu kita sedang menghadapi masalah dalam hidup, kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita menghadapi pintu yang tertutup, kita menghadapi lawan yang tidak mungkin kita kalahkan, kita menghadapi banyak krisis, kita menghadapi banyak kekurangan. Kita harus tahu bahwa kita harus bergantung pada tangan Allah yang kuat itu. Karena tangannya yang kuat itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi krisis. Bahkan kita bisa bertahan sampai Allah memberikan kemenangan kepada kita, seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Yang keempat, saudara perhatikan yang keempat. Kalau kita baca sampai bagian akhir perikop ini, Musa kemudian mengambil batu, lalu dia mendirikan mezbah, lalu dia menamai tempat itu adalah Tuhanlah panji-panjiku. Musa berkata, Tuhanlah Sang Yehova Nisi, Tuhanlah panji keselamatan, Tuhanlah yang berperang menggantikan Yosua dan bangsa Israel. Jadi kemenangan Yosua dan bangsa Israel tidak diakui Musa karena Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya. Tidak diakui bahwa itu hebatnya Musa. Atau Musa juga tidak berkata karena kehebatan Hur dan Harun yang menopang tangan Musa untuk tetap terangkat sehingga Yosua dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi Musa menaruh batu lalu menamakan mezbah itu, membangun mezbah dan menamai tempat itu adalah Tuhanlah panji-panji keselamatan. Tuhanlah panji-panji itu. Musa sedang berkata bahwa Tuhanlah panji kemenangan itu. Tuhanlah yang membuat bangsa Israel dan Yosua mengalami kemenangan. Musa mengakui bahwa kemenangan itu karena Allah yang berperang menggantikan Yosua dan bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam peperangan itu tidak terlihat Allah berperang menggantikan Yosua dan bangsa Israel? Bukankah dalam peperangan itu hanya ada Musa, Hur, dan Harun yang berdiri di puncak bukit? Tapi tahukah saudara, Musa adalah pemimpin yang menyadari bahwa Allah hadir di dalam medan pertempuran itu sehingga dia bisa memberikan kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Musa sendiri menyadari bahwa dialah Allah, bahwa Allah yang adalah Yehova Nisi itu hadir di medan perang dan dia menancapkan panji keselamatannya sehingga kemenangan itu menjadi bagian Yosua dan bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara sedang berperang menghadapi apa? Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah anak-anak saudara, masalah suamimu, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah krisis global yang terjadi akibat mewabahnya virus corona yang belum berhenti. Tuhan punya pesan khusus buat saudara dan saya, bahwa Dia punya otoritas yang melebihi segalanya. Mari kita bergantung pada Dia sang pemilik otoritas itu, supaya kita mendapat kekuatan untuk bertahan menghadapi setiap tantangan. Bahkan kita bisa mendapat kemenangan ketika Dia menjadi panji keselamatan bagi kita, ketika Dia adalah Sang Yehova Nisi bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita bergerak seperti Yosua, terus berperang, tetapi percaya seperti yang Musa katakan, bahwa ada tongkat Allah di tangannya, bahwa ada Allah Sang Yehova Nisi yang siap terus memberikan kemenangan bagi saudara dan saya di setiap peperangan,
di setiap persoalan, di setiap kondisi yang membutuhkan peperangan dan kekuatan. Allah hadir sekalipun saudara dan saya tidak melihat, tapi Dia hadir dengan memberikan kekuatan, Dia hadir dengan memberikan kemenangan, bahkan Dia hadir untuk berperang menggantikan kita, sampai kita bisa mengakui seperti Musa bahwa Dialah Sang Yehova Nisi, Dialah panji keselamatan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, terima kunci kemenangan dari Sang Yehova Nisi. Amin.